Ya, kalau waktu-waktu ISMI kita utamakan sasarannya itu adalah sekolah-sekolah Islam. Tapi ketika kita menjadi guru gerutas Gerakan Guru Berkualitas Indonesia, maka kita lebih terbuka. Semua orang boleh ikut yang tadi punya komitmen peningkatan kualitas pendidikan Indonesia. Kita tahu bahwa memang sasaran utama yang dididik, dilatih itu guru. Tapi siapa yang boleh ikut? Ya semua orang. Guru, ya murid, ya karena nanti guru itu tidak bisa berpengaruh sendiri. Dia akan tergantung juga dengan murid, orang tua, masyarakat, tokoh gitu. Maka kita buka tadi dengan semua boleh ikut andil ikut dalam gerakan ini. Jadi kita harapkan gerakan ini nanti ya memang tujuan utama memberdayakan. Karena kalau murid gurunya berkualitas, otomatis kan guru itu punya peran besar meningkatkan kualitas muridnya. Nah, untuk itu juga pelatihan kita juga tidak terbatas nanti hanya kepada guru. Kita melatih guru bagaimana dia menghadapi muridnya. Bagaimana guru menghadapi orang tua murid supaya mereka berpartisipasi. Karena itu ada kita parenting sekolah kita lakukan gitu ya. Nah, kemudian untuk murid kita ada motivasi murid. Bagaimana memotivasi murid dan membuat murid mandiri dalam belajar. Nah, itu upaya-upaya yang dianukan. Tapi tujuan besarnya kan tetap pendidikan, kualitas pendidikan Indonesia yang meningkat. Samping pelatihan kita membuka yang namanya bengkel sekolah. Ya, bengkel sekolah itu adalah forum ya di mana siapapun juga yang merasa ada problem dalam pendidikan bisa menyampaikan masalahnya ke bengkel sekolah. Jadi misalkan seorang guru merasa saya kesulitan sekali ini menghadapi murid yang nakal, dia mengganggu kelas terus gitu. Boleh aja dia mengeluhkan itu. Bagaimana saya menghadapi murid yang nakal yang mengganggu kelas misalkan. Nanti melalui bengkel sekolah nanti ada tenaga konsultan kita yang akan memberikan jawaban, menunjukkan bagaimana mengatasinya. Murid misalkan atau guru mencari bahan ini, misalkan bahan tentang buku ini, saya sulit menemukan. Nah, maka mungkin masukkan dari bengkel sekolah. Nanti bengkel sekolah nanti ada tenaga kita yang akan membantu mencarikan buku itu di mana adanya. Jadi semua karena kita nantinya gerakan itu kan banyak orang yang ikut. Jadi kita bisa minta bantuan guru yang hebat itu untuk membantu ketika ada ya keluhan atau problem di sekolah. Ketika ada satu sekolah misalkan mereka mengeluh ya, sekolah kami ini kualitasnya rendah, tapi bersaing dengan sekolah di sekitarnya tidak bisa. Nah, kalau itu problemnya kan problem besar. Tadi ada problem kecil itu individual guru dengan problemnya. Tapi kalau sekolah masalahnya, maka nanti ya itu akan dibahas bersama dengan gerutas itu. Gerutas melakukan yang namanya assessment dulu, memahami ya realitas sekolah itu seperti apa, keinginan dari yayasan atau kepala sekolah itu mau seperti apa. Kemudian kita petakan dengan baseline studies, dipetakanlah kondisi realnya, ini keinginannya, ini kondisi kamu. Ya, kalau kondisinya seperti ini, mau dapat seperti ini, harus melalui langkah ini. Nanti didampingi oleh konsultan dari Gerutas yang akan melakukan itu. Itu yang kita lakukan juga. Ya, kegiatan yang seperti itu di bengkel sekolah. Jadi bengkel sekolah itu bisa bersifat jangka pendek, problem kecil, tapi bisa juga bersifat jangka panjang. Ketika problemnya itu problem sekolah yang besar, itu memerlukan penanganan yang tidak dalam waktu singkat, tapi mungkin memerlukan tahapan-tahapan bisa setahun gitu ya, tergantung dari posisi kondisi saat ini itu dengan yang diinginkan. Kita terbuka untuk semua orang yang berminat. Jadi seorang guru yang ingin ya karena kita otomatis kita akan merekrut sebanyak mungkin orang yang mau. Sehingga masing-masing orang guru itu kan punya kelebihan. Dan kita rekodlah kelebihan masing-masing guru itu. Ya, kelebihan guru-guru itu karena kelebihan ini nanti bisa dipakai untuk membantu ya mengatasi kelemahan dari orang pada sisi yang lebih ini. Jadi gerutas itu akan memanfaatkan sebanyak mungkin itu guru sendiri. Guru untuk guru, gitu yang kita anukan gitu. Sebagai suatu gerakan, kita tahu bahwa banyak sekali guru yang hebat. Tapi mungkin tidak terekspos, tidak pernah ada saluran bagaimana dia menunjukkan, memanfaatkan kehebatannya untuk membantu guru yang lain.
Nah, tapi melalui Gerutas kita harapkan nanti ya mereka akan menjadi tenaga-tenaga Gerutas. Jadi mereka members Gerutas itu otomatis ya punya kewajiban untuk berbagi. Prinsip utama juga dalam Gerutas itu adalah berbagi. Jadi segala sesuatu dibagi, jadi tidak harus dimiliki sendiri. Jadi kelebihan di satu sekolah, mungkin sekolah yang hebat, dia bisa menceritakan gimana dia membuat menjadi hebat tadi. Langkah seperti apa yang dia lakukan. Nah, berbagi ini sekolah yang lain kan bisa menikmati. Nah, kalau sekolah yang lain ingin lebih detail, ya kita ajaklah sekolah yang sudah hebat itu untuk bersama-sama membantu sekolah yang memerlukan itu. Intinya, jadi gerakan itu kan intinya itu kan bergerak bersama-sama, saling bantu bersama-sama, berbagi bersama-sama. Kalau dulu mungkin sulit, tapi sekarang dengan teknologi kan menjadi lebih gampang. Ya, menjangkau saudara-saudara kita yang berada di daerah pedesaan, itu akan lebih gampang sekarang menggunakan kita bagaimana mengatasi mereka ketika sekolah mereka kok tidak pernah tambah muridnya, hanya berkisar misalkan 100 orang setiap tahun. Nah, itu nanti akan dianukan lah, karena dengan teknologi kan menjadi lebih gampang. Membuat bagaimana sekolahnya yang tadinya terpuruk ya menjadi lebih bagus, dia bisa bercerita. Nah, itu memang tadi saling bertukar itu kekuatan dari Gerutas. Berbagi itu kekuatan dari Gerutas. Jadi inilah saya kira karena dia dinamakan gerakan itu adalah di sana peran utamanya itu. Medianya bisa beraneka ragam. Kalau mungkin dia dekat, ya bisa diadakan di satu tempat, saya gitu. Tapi dengan teknologi sekarang itu sebenarnya media itu jauh lebih gampang tadi ya. Jadi kita berbagi itu, jadi ada satu program yang sedang direncanakan oleh Gerutas di dalam podcast ya maupun mungkin di webinar, guru bercerita ya pengalaman dia mengatasi suatu masalah. Ya, ketika dia bercerita itu kan secara tidak langsung itu kan tersebar karena dia menggunakan teknologi ke seluruh daerah yang lain. Nah, ini kan bentuk berbaginya tadi menggunakan teknologi memang. Memang ada yang kita sebut dengan pelatihan-pelatihan online, offline ada. Yang pelatihan offline itu ada, terutama nanti ketika misalkan ada satu sekolah yang memerlukan penanganan secara penuh. Itu kita terpaksa harus offline, kita datangi, kita latih secara memetakan mereka gitu. Itu. Tapi kalau kita karena ingin menjangkau juga, kebanyakan sekolah yang kurang berkualitas, guru yang kurang itu ada di daerah-daerah. Nah, kita ingin daerah itulah yang kita bantu juga, utamakan. Kalau misalnya ada, guru-guru di daerah kita ajak mereka bagaimana. Nah, mungkin ada di antara daerah itu tadi ada guru yang hebat dari sekolah muridnya tadi hanya 5 orang, sekarang sudah menjadi 200 orang. Nah, kita bisa minta dia, coba kamu di daerah kamu yang terpencil seperti itu, kok bisa merubah sekolah yang tadinya muridnya sedikit menjadi lebih banyak. Apa kiat-kiat yang dia pakai? Nah, itu kita akan mengharapkan. Jadi, betul tadi, kita merekrut sebanyak mungkin anggota, dan kita harus punya data individual anggota itu, kelebihan dari guru-guru itu. Termasuk dengan prestasi yang pernah dia capai, atau mungkin karya yang pernah dia tulis. Mungkin dia menggunakan panduan teknologi yang belum bisa. Gimana saya supaya bisa ikut? Nanti ada tim Gerutas menggunakan panduan. Jadi kita akan terbuka sekali. Sedangkan kita juga punya tenaga-tenaga ahli, misalkan ketika guru-guru berkesulitan ya terhadap suatu materi tertentu, ya kita akan mendatangkan guru yang dianggap lebih mengetahui terhadap materi itu. Ya, karena kebetulan kita kan punya anggota-anggota juga banyak dosen-dosen juga yang bergerak di perguruan tinggi. Ya mungkin mereka juga siap membantu kita seperti itu. Memang pada akhirnya kan karena Gerutas itu kan intinya itu menebar pendidikan berkualitas. Kalau sudah bersebaran di mana-mana, ya itulah akhir daripada tugas Gerutas yang sama. Karena muncullah kualitas di mana-mana gitu.